Kita bisa terus aktif dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan Mandum semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus aktif dan produktif sebagaimana orang-orang yang kreatif yang selalu menjadi inspiratif buat kita semua. Langsung saja ke intinya, hari ini adalah hari ketiga open house pelatihan vokasi BPPP Banda Aceh, dan hari ini ada kompetisi barbershop dan barista challenge team, barista team challenge maksudnya. Ya, langsung aja tanpa basa-basi kelamaan takut basi, langsung aja kita lihat langsung dari dekat bagaimana para kompetitor berkompetisi dalam barbershop. Pertama kita lihat bagaimana ini. Ya, gimana Bang? Ya. Ini sedang berlangsung acara barber battle. Ini sebelum barber battle ada workshopnya dari para juri dan juga sponsor. Oh gitu. Mau lihat? Yuk kita masuk. Ya Bang. Ini adalah merupakan platform yang dimana di satu platform kita bisa menghandle digital payment, omnichannel, dan analisis penjualan teman-teman semua. Ini untuk sekarang yang udah integrasi dengan kita tuh ada untuk food delivery ada GrabFood, Shopee Food, untuk e-commerce ada Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Lazada. Jadi ini salah satu bentuk dashboardnya kita. Jadi bisa teman-teman lihat, mungkin agak kabur ya. Ini boleh dilanjut aja Mas. Nah ini salah satu portofolio dari kliennya kita, itu ada Umama. Jadi ketika customer Umama ini mau belanja, dia bisa langsung klik link, nanti langsung tampil seperti ini.
Nanti bisa langsung check out. Untuk pengiriman udah kita integrasikan berbagai pengiriman. Oke, boleh lanjut Mas. Nah ini saya bilang tadi fitur online ordering yang dimana customer ketika scan ini bisa langsung masuk ke menunya teman-teman dan bisa langsung check out dari situ. Oke, jadi kita bisa mengurangi menu fisik gitu ya. Nah ini untuk integrasi pengirimannya kita ada untuk dalam kota kita ada bekerjasama dengan Gosen, Grab, untuk luar kota ada JNE, Ninja Express, Cepat, Tiki dan Universal. Untuk luar negeri ada DHL, FedEx, sama Lala. Oke, nah untuk digital payment kita sudah sediakan untuk OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, Link aja yuk. Jadi teman-teman nggak perlu daftar di masing-masing digital payment ini, cukup bergabung dengan reseller kita udah bisa menggunakan semuanya untuk customer teman-teman semua. Nah ini salah satu brand-brand yang sudah bergabung dengan kita itu ada Sogo, Omnilix, MOI, Demi Love Indonesia. Kalau Barbershop itu ada Isobok. Isobok seluruh Indonesia ada pakai reseller, Lemino, Peripera dan lain-lain. Nah untuk F&B yang sudah memakai kita itu ada Cafe Pensu, S377, Sagala, Hollywood dan lain-lain. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanya atau mau bergabung dengan kita itu udah ada brosurnya, boleh langsung telepon tim kita yang ada di Aceh, nanti kita langsung datang ke sana untuk demo. Kalau setelah kita demo ternyata nggak cocok itu nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu dulu apa itu reseller. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini ya apresiasi sekali lagi yang lebih semangat tepuk tangan yang luar biasa untuk Bang Dodi ya. Teman-teman mungkin sudah melihat ya, ini brosur yang dibagikan itu merupakan nantinya kalau teman-teman ingin atau ingin membuka usaha dan bergabung bersama dengan e-seller boleh menghubungi langsung Bang Dodi ya. Karena memang Bang Dodi dalam kemajuan zaman kalau kita nggak menggunakan teknologi rasanya kita tertinggal. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman yang calon-calon pengusaha atau memang sudah ada nih pengusaha-pengusaha barbershop ya, jangan sampai ketinggalan di era yang sudah sangat luar biasa mempermudah bisnis kalian ya. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah untuk e-seller ya. Dan tentunya teman-teman juga di tengah-tengah kita bersama seperti yang sudah saya announce dari tadi ya, sudah hadir para expert di bidangnya. Dan juga Bang Sen ini kira-kira yang sudah sudah kenal semua. Kalau teman-teman para pembisnis di bidang barber biasa nggak asik dengan 3 orang ini ya. Tapi kita mau mengundang mereka untuk memberikan sedikit ilmu ya. Kira-kira siapa duluan yang ingin didengarkan ya? Karena ini kayaknya ikonik semua, gampang diingat ya. Bang Nay, Bang Sen, Bang Arul ya. Tapi boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bang Nay deh duluan ya. Tapi kita kesediaan Bang Nay untuk dapat memberikan sedikit materi atau bahkan sedikit pengalaman kepada kita semua. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bang Nay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat pagi. Oke, jadi sebelumnya saya kenalkan nama saya Nay Yunis, dipanggil Nay. Saya terjun di dunia barber dari 2006, tapi dulu nggak terlalu nggak terlalu kayak sekarang, karena dulu industri barber pun belum hidup. Jadi saya mulai terjun total di 2012 sampai sekarang. Jadi pelan-pelan dari awalnya rumah ke rumah, sekarang buka bisnis dan sekarang pun jadi instruktur di sini juga, buat pelatihan juga. Jadi selain itu saya pun sebagai ketua dari komunitas Aceh Barber Sepakat. Jadi dengan komunitas kita sering buat kegiatan seperti ini. Mungkin ini hampir rata-rata udah pernah ikut kegiatan yang kita buat. Jadi salah satunya sekarang kita buat lagi di sini. Dan ini kali pertama kita buat kegiatan yang kerjasama dengan pemerintah. Kebetulan barber sekarang pelatihannya sudah masuk di BLK atau sekarang udah ganti nama jadi Balai Vokasi dan Produktivitas. Jadi di sini setiap tahun ada acara
kompetisi seperti ini. Jadi semua kegiatan yang ada di sini, semua pelatihan yang ada di sini dibuat kompetisi. Nah, karena kita udah ada di sini, jadi barber akan ada setiap tahun acara yang ditunggu-tunggu. Nah, jadi konsep acaranya mungkin seperti ini. Jadi kita ada 2 hari. Tetapi event yang kita buat ini enggak seperti biasa. Biasanya battle langsung dituju ke gaya rambutnya. Tapi sekarang karena kita masuk ke dunia pendidikan, jadi ada pendidikannya. Jadi selain battle kita ada belajarnya lagi. Biarpun yang kita pelajari ini udah kita lakukan di hari-hari. Nah, tapi kita sama-sama belajar lagi, sama-sama mengulang lagi supaya ilmu yang kita punya itu makin berkembang. Ataupun yang udah ada sama kita udah lupa, kita gali lagi, kita belajar lagi. Nah, supaya kita pun makin bagus lah. Jadi kadang-kadang kan di keseharian kita rambut aja yang kita pikir. Kadang-kadang attitude kita lupa, hal-hal lain kita lupa. Jadi di sini kita ulang kembali, dan nanti pun battle itu prosesinya yang kita battlekan. Jadi sama kayak kita belajar. Jadi di situ nanti mungkin kita bisa sama-sama belajar juga. Oh ternyata nggak cuman skill aja yang pasti ditonjolkan, lain-lain kita perlu tonjolkan. Jadi di sini saya nggak sendiri, nanti ada 3 juri dan ada 2 lagi nanti juga akan memberitahu sedikit tentang proses ini juga. Dan di awal kita kan udah buat grup, kita udah share juga materi yang akan kita battlekan. Tapi sekarang kita ulang sedikit, mungkin ada dari kawan-kawan semua yang belum paham, jadi kita bisa diskusi. Jadi ini kan mungkin sekilas kalian udah paham, tapi kini kita bahas lagi. Jadi yang nggak tahu nanti kita cari aja supaya clear. Dan sebenarnya peserta kita tutup kemarin itu 30 orang. Tapi karena kita pikir biar semua aja dulu ikut, tapi tetap yang dibetalkan 30 orang. Jadi caranya nanti kita harus buat seleksi. Jadi biar mudah seleksinya, jadi kita kasih soal cuma 5 soal aja dijawab cepat, cuma 30 menit. Dari keseluruhan peserta yang hadir kita ambil sekitar 30. Dan itu yang berhak dibetalkan. Jadi jawaban dari soal itu ada di materi yang kita berikan juga. Tadi ada. Jawabannya memang kalian nggak tahu. Jawaban keseharian kalian lakukan juga. Jadi mudah aja kan. Ini kita kasih tahu jawaban dulu, baru kita ujiankan. Kan? Oke, udah. Jadi kasih jawaban nggak bisa juga. Sekarang kita lihat sama-sama. Itu kalau misalnya dari materinya kan SOP SKKNI. Jadi SOP itu atau SKKNI ini di semua kerja dia ada. Dan kita sekarang barber itu udah industri bagus sekarang, udah industri bukan kerja main-main lagi, udah kerja yang oke. Jadi makanya harus dibuat SKKNI. Ya sebenarnya udah dibuat. Jadi kalau yang buat ini salah satunya Rudi Hardiswarno. Jadi dia memang udah duluan buat sistemnya, dan dia pun punya salon banyak, punya tempat kursus banyak, dan tersebar seluruh Indonesia juga, termasuk luar negeri juga. Nah, kita tinggal ikutin aja. Tapi karena kita mungkin sebelumnya jarang lihat, kita perlu belajar lagi. Ada di handphone semua. Ini sambil nunggu laptop. Oke. Prosesi pemangkasan rambut itu ada semua? Ada kan di handphone? Ada? Oke. Coba sama-sama kita lihat. Nanti muncul juga di depan. Menerapkan lingkungan bersih dan aman sesuai prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pasti barbershop kita atau tempat kita kerja itu harus bersih yang pertama. Kalau nggak bersih,
kita pun nggak nyaman, apalagi pelanggan. Jadi menerapkan lingkungan itu maksudnya ruangan kita, area kita kerja juga sesuai prinsip K3. K3 itu kesehatan, keselamatan kerja, jadi disingkat K3. Jadi yang terutama kebersihan di barbershop itu penting kali. Itu juga nanti akan menyangkut dengan detail kita juga. Nah itu dia, beneran. Di situ dulu udah paham nomor 1. Udah paham kan? Makanya kenapa sekarang yang paling utama itu kuncinya bersih. Tempat kita harus bersih. Jadi enggak, kalau dulu mungkin di tempat pangkas rambut nggak disapu dulu, dibiarin gitu. Nah, tapi sekarang nggak boleh lagi, harus bersih. Karena peraturannya udah seperti itu, harus ada itu. Terus yang kedua, melakukan persiapan kerja dan pengemasan. Jadi sebelum kita kerja, sebelum kita potong rambut orang, jadi kita harus kemas alat kita. Jadi susun clipper. Pastikan semua alat yang kita butuhkan untuk kerja nanti ada. Baru kita mulai kerja. Jadi jangan nanti ketika kita kerja guntingnya nggak ada, berarti cari lagi gunting dalam tas. Berarti kita nggak siap untuk kerja. Di situ penilaian pelanggan kita berarti dia nggak siap nih pegang kepala saya. Di situ nggak siap. Makanya ini sebenarnya udah kita buat hari-hari. Tapi dengan kita tulis lagi, kita lebih paham, lebih siap kita. Dan pengemasan itu misalnya ada yang tercecer barangnya, kita rapikan sesuai tempat-tempatnya. Ataupun kosmetik misalnya kayak pomade segala macam, pomade kita mau potong rambut dan stylingnya nanti kita taruh dia water base nya udah ada di sini. Ataupun supaya untuk kita mudah menjual produknya itu nanti kita taruh tiga-tiganya di situ, water, oil, ada powder, ada cream. Jadi mudah kita kenalkan sama dia, sehingga terjual lagi produk kita, uang masuk lagi. Okay. Paham nomor 2? Oke, habis itu nomor 3 ada melakukan komunikasi dengan pelanggan dan konsultasi. Jadi melakukan komunikasi itu udah pasti. Jadi ketika ada pelanggan, dia datang ke tempat kita. Mungkin karena kita masih potong rambut, dia duduk antri. Setelah itu kan kita melakukan komunikasi, menanyakan ke dia tujuan dia kesini ngapain. Komunikasinya seperti biasa yang kita lakukan. Kadang pun biar suasana yang akrab, langsung kita sapa. Apa kabar Pak? Misalnya ada yang kita salaman ataupun tos lah atau gimana. Itu cara komunikasinya tergantung kita, tergantung gimana nyamannya kita, gimana cara kita membuat suasana sehingga pelanggan itu nggak kaku sama kita. Kalaupun kadang-kadang pelanggannya agak kaku, jadi pun kita bersikap yang agak sopan gitu. Jadi menyapa pelanggan itu, jadi komunikasi dulu, misalnya tujuan dia ngapain, apa dia mau potong rambut, apa dia mau krimbat atau mau cat rambut. Setelah kita tahu, baru kita konsultasi. Konsultasi dia udah duduk di tempat, konsultasi. Misalnya mau potong seperti apa nih? Dia bilang di samping tipis. Habis itu langsung kita analisa rambutnya. Jadi di situ langsung harusnya yang konsultasi itu masuk juga dia menganalisa rambut di situ. Jadi tahap-tahap itu kita pahami dan kita lakukan. Jadi fungsi dari konsultasi itu juga jadi nggak salah model. Jadi jangan di pertengahan jalan nanti udah salah model. Dia bilang ini terlalu tipis nih, nggak bisa lagi kita terbalik kan. Jadi di situ nggak ada miskomunikasi. Disitulah fungsinya. Komunikasi dengan pelanggan, komunikasi itu termasuk di situ kita saling kenalan supaya nyaman kita ngobrol, kita tahu nama dia ataupun kita udah kenalkan nama kita. Di situ sering kalian lakukan kan? Yang nomor 3 habis itu mencuci rambut.
fungsinya misalnya pelanggan itu pakai minyak rambut, jadi supaya kita mudah potong kita cuci dulu, dan itu juga untuk merawat alat kita juga. Tapi seandainya rambut dia kering dan kita lihat aman ya, langsung aja boleh. Kalau secara urutannya tetap dia cuci rambut dulu, biarpun setelah itu nanti nggak cuci lagi. Dan banyak barbershop sekarang kalau misalnya yang udah menengah ke atas dia tetap cuci dulu, mau ada minyak rambut atau enggak tetap dicuci. Tapi kalau kita akal-akalin aja. Habis itu mengeringkan rambut ya, setelah dicuci harus keringkan. Jadi kita selain hair dryer itu, selain dia fungsinya untuk styling, mengeringkan itu pun nggak cuma sekedar kering gitu aja. Prosesnya itu pun harus kita pelajari yang bagus. Karena nanti poin ini semua pas kalian menggunakan hair dryer itu penilaian juga, cara penilaian, cara menggunakan. Misalnya nanti rambutnya side part, jadi cara mengeringkannya dia searah bagusnya. Jadi jangan diberantain dulu rambutnya baru di styling, udah susah jadinya. Di situ berarti fungsi hair dryer harus diperhatikan lagi nanti. Terus memangkas rambut dengan teknik yang benar dan menguasai. Jadi kalau misalnya kita belum menguasai misalnya teknik gunting yang sedang kita pelajari, sama pelanggan jangan dipelajari di dia, sama kawan nanti boleh, karena di situ membuat pelanggan ragu nanti, biarpun nggak terlalu kelihatan gitu kan. Jadi kalau sedang kita belajar gaya baru, bagusnya nggak usah tunjukin dulu, ketika kita pakai baru. Karena sekarang teknik, banyak teknik. Dan kita lihat juga kalau pelanggan misalnya, oh ini bapak-bapak, jadi tekniknya harus parting, harus dibuat pola dulu, kurangin. Tergantung pelanggan. Kalau memang nggak perlu parting, nggak usah parting. Jadi parting itu bukan keharusan setiap pelanggan harus, nggak. Kalau memang nggak perlu parting, nggak apa-apa, langsung lanjut aja. Nanti rambut masih pendek, kita parting, nggak perlu, langsung aja. Itu parting itu prosesi, cara-cara, tapi nggak harus. Jadi kadang-kadang kita jangan terlalu kaku. Kadang-kadang pelanggan yang masuk ke barbershop sama semua cara potongan, hasilnya nanti jadi kurang. Kadang ada pelanggan dia nyaman dengan sistem itu, ada pelanggan dia ngapain dibuat-buat gitu, ngapain dibotak-botakin dulu. Jadi kita harus pandai-pandai itu juga menyesuaikan, kita jelaskan, makin kita jelaskan jadi